Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala fi haditsin ukhra, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, my friend dan segenap ikhwah fillah yang insyaallah Allah muliakan, di kesempatan yang mulia ini sedikit kita bermuhasabah, mencoba untuk menata diri, mencoba untuk menata hati, sekaligus pula dengan izin Allah alhamdulillah my friend semua bisa bersua dengan si Uwa, singkatan Uwa, Ustadz WhatsApp. Dan di kesempatan ini insya Allah si Uwa akan membawakan sebuah kajian berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dimana saat manusia tinggalkan dunia, seluruh yang ada pada dirinya akan ditinggalkan. Baik mobil yang mewah, baik rumah yang megah, dan uang yang berlimpah, semuanya akan ditinggalkan. Yang tersisa dalam kehidupannya hanya 3. Apa saja, Wa? Yang pertama yang ditinggalkan, yang tidak akan mungkin ditinggalkan oleh hambanya adalah sedekah jariyah. Artinya bahwa ketika kita meninggal, maka dari sekian harta yang kita miliki, ada milik rizki daripada fukoro dan masakin. Maka dari itu si Uwa memberikan pemahaman kepada ikhwah fillah semua, my friend semua, bahwa paling tidak ketika kita berusaha dan berupaya untuk menjaga harta kita, bentuk penjagaan kita adalah memberi kepada orang yang tidak memiliki kemampuan sebagai bagian daripada kadarnya. Karena bagaimanapun dari sekian harta yang kita miliki, ada bagian mereka. Paling tidak dari bermiliar-miliar harta yang kalian miliki, 2,5%-nya kan itu milik para fukara dan masakin. Jadi hal yang terpenting yang tidak akan terputus sampai di alam kubur, menjadi teman di alam kubur, menjadi pendamping di alam kubur kita seluruhnya, salah satunya adalah sedekah jariyah, berinfak di jalan Allah. Lalu kemudian yang kedua, apalagi? Yang kedua adalah waladin solihin, artinya anak yang soleh. Apa buktinya? Ketika dari semenjak kita hidup, kita membiasakan ketika kita bangun kepada anak kita, kita bisikan, wahai anakku sayang, bangunlah yuk nak, kita sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Kalau anak laki-laki dibangunkan oleh ayahnya, kalau anak perempuan dibangunkan oleh ibunya. Lalu kemudian serta-merta ayahnya ataupun ibunya membawa putra-putri tercintanya untuk menyambangi air yang walaupun dingin. Anaknya merajuk, mah, pah, air itu dingin mah. Tapi kata mama dan papanya bilang, nah anakku sayang, air yang teramat dingin di dunia ini akan menyejukkan hatimu, akan menyejukkan wajahmu ketika nanti engkau berada di surga nanti. Betapa sangat teramat, sangat luar biasa manakala
dibangunkan sholat subuh 2 rakaat berjamaah, ayahnya jadi imam, ibunya yang mengqomatkan, dan anaknya yang menyaksikan sekaligus mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, akan tertanam di jiwanya tentang kaidah-kaidah secara mendasar akan kekuatan-kekuatan hambatullah, kecintaan, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Ya, lalu kemudian anaknya bisa mendoakan doa yang betul-betul mustajabah. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat mata ibu bapaknya menutup, anaknya bisa memanjatkan doa dengan khusyuk. Itu merupakan bekal sampai di alam kubur hingga di yaumil qiyamah saat orang tuanya tiada. Dan yang terakhir, yang terpenting, amal bagi ayah bunda siapapun di antara kita yang meninggal adalah al-ilmun yad'ullah, artinya ilmu yang diamalkan di jalan Allah. Tidak hanya milik ustadz, tidak hanya milik kiai, tidak hanya milik santri, bahkan profesor pun, dokter pun, dengan ilmu yang dimiliki dengan atas nama Allah, maka itu akan menjadi penerang hingga di yaumil qiyamah. Tentu saja dengan ilmu yang betul-betul ditasarufkan di jalan Allah, dilaksanakan di jalan Allah. Hakikatnya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Artinya dengan kata lain, mari kita bangun diri kita dalam bentuk yang memiliki kesetimbangan antara fikir dan zikir, iman dan ilmu, di mana fikir membawa ke arah yang betul-betul fundamental dalam kehidupan kita, zikir akan mengarahkan kita menuju ke ruhul ilahiyah yang betul-betul suci. Lalu kemudian iman akan membawa kita ke ranah kepercayaan yang betul-betul kukuh, dan ilmu akan membawa kita menuju kehidupan yang abadi baik dunia ataupun akhirat. Yuk, mari kita bangun kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya yuk. Untuk kehidupan kita di masa kini dan terutama di masa yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.